AST 1384 Cinta Keibuan Ye Huangguwu, masalah kembali muncul, klan C yang kuat. Mendengar kata-kata King Sui, Ye Huangguwu tercengang saat dia melihat gadis cantik ini dengan linglung. Meskipun dia sangat cantik, dia tidak dapat berbicara selamanya. Ye Huangguwu merasa bahwa surga terlalu tidak adil. Meskipun dia sendirian tanpa ada yang bisa diandalkan, mengapa dia masih harus menjadi bisu? Bukan karena Ye Huangguwu membencinya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui, apa yang dia rasakan lebih adalah kasihan. Dia mengusap kepala gadis itu. Ketika King Sui melihat ekspresi Ye Huangguwu, dia tahu bahwa selama orang tua kandung gadis itu tidak muncul, Ye Huangguwu akan memperlakukannya sebagai putri kandungnya. Meskipun dia tidak memiliki meridian suara, dia sangat kuat dalam aspek lain. Anda memenangkan beberapa, Anda kehilangan beberapa. Dan untuk diambil oleh Little Wu sebagai putrimu, ini sudah dianggap sebagai berkah besar untuknya. Apa, putriku? Di masa depan, dia akan menjadi putrimu juga. Anda tidak diizinkan untuk tidak menyukainya, kata Ye Huangguwu dengan marah. Tentu saja, bukannya aku belum pernah mengadopsi anak sebelumnya. Anak tertua saya diadopsi dan sudah berusia 20-an, King Sui tersenyum dan berkata. Ye Huangguwu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Meskipun dia sekarang sangat dekat dengan King Sui dan tahu bahwa dia memiliki sejumlah istri, dia tidak tahu bahwa dia memiliki anak yang bukan miliknya. Dia juga tidak tahu berapa banyak anak yang dia miliki dan hanya tahu bahwa dia punya anak. Oh ya, berapa banyak anak yang kamu miliki sekarang? Ye Huangguwu menyuruh King Sui duduk di satu sisi sambil menyuruh gadis itu duduk di antara dirinya dan Yuan Shu. Termasuk ini, aku punya 11, King Sui tersenyum dan berkata. Baiklah, beri nama gadis ini. Ye Huangguwu memikirkannya dan berkata. Kami akan memanggilnya King Jun. King Sui memikirkannya dan menjawab. Ye Huangguwu tersenyum, baiklah. Ini adalah putri kami. Anda harus memberinya beberapa hadiah. King Sui mengeluarkan satu set barang yang sama dengan apa yang dia berikan kepada anak-anaknya yang lain. Dia berjongkok di depan gadis itu dan meletakkannya di hadapannya. Ada juga gelang kecil dan kunci panjang umur yang dia bantu pakaikan padanya. King Jun memandang King Sui dengan mata besar dan senyum bahagia muncul di wajah kecilnya yang indah. Pada usianya, akan ada beberapa anak yang mungkin masih menyimpan beberapa ingatan samar tetapi kebanyakan anak tidak akan dapat mengingat hal-hal yang telah terjadi pada usia ini. Sebelumnya, King Sui memberitahu Ye Huangguwu bahwa seseorang akan memenangkan beberapa dan kehilangan beberapa. Meskipun dia kehilangan kemampuannya untuk berbicara, dia kuat dalam aspek lain. Dia memiliki bakat yang kuat, ingatan yang kuat, dan struktur tulang yang hebat. King Sui, bisakah gadis itu dirawat? Ye Huangguwu terlihat sangat senang ketika dia melihat King Sui mengeluarkan begitu banyak barang. Dia awalnya takut King Sui tidak akan menyukai gadis itu. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu sekarang. Dia lahir tanpa meridian suara dan itu tidak akan berguna bahkan jika Anda menggunakan pil obat yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Karena dia dilahirkan tanpa itu sejak awal. Petik 2. Ye Huangguwu adalah wanita yang pintar dan tidak banyak bicara. Dia sudah tahu jawabannya. Jika bahkan King Sui tidak bisa mengobati kondisinya, maka tidak ada yang bisa. Dia merasa bahwa gadis ini telah ditinggalkan. King Sui memandang Ye Huangguwu. Wanita ini telah menunjukkan terlalu banyak kasih sayang keibuan baru-baru ini, namun, dia suka melihat sisi baik hatinya. Ketika dia bersama dengan gadis itu, dia tampak sangat cantik. King Sui tidak pernah berharap memiliki begitu banyak anak, terlepas dari apakah mereka berasal dari darahnya atau sebaliknya. Namun, King Sui benar-benar bisa memperlakukan mereka semua sama. Itu seperti bagaimana Luan Luan dan Yu Chang diperlakukan tidak berbeda dari anak-anak King Sui sendiri. Seiring waktu berlalu, setengah bulan berlalu. Selama periode waktu ini, King Sui telah kembali ke klan King sekali. Ye Huangguwu juga pernah kembali ke benua Oshe Barat. Namun, keduanya hanya tinggal selama 3 hari. Ye Huangguwu telah merindukan gadis itu dan kembali dengan sangat cepat sementara King Sui mengkhawatirkan Ye Huangguwu dan Yuan Shu. Selama setengah bulan ini, Ye Huangguwu dan King Jun benar-benar seperti ibu dan anak, tinggal bersama sepanjang waktu terlepas dari apakah mereka hidup, makan atau tidur. Itu menyulitkan King Sui bahkan jika dia ingin menghabiskan waktu yang lebih intim dengan Ye Huangguwu. Meskipun King Jun tidak bisa berbicara, frekuensi senyum di wajahnya meningkat. King Sui juga mulai mencoba berkomunikasi dengannya melalui bahasa isyarat dan juga mengajarkan kata-katanya. King Sui tidak tahu banyak tanda, tapi dia tahu beberapa tanda dasar.
Pikiran King Sui saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan bagaimana dia ketika dia berada di kehidupan sebelumnya. Semua hal yang dia lihat sebelumnya semuanya tercetak dengan jelas di benaknya. Oleh karena itu, King Sui bisa datang dengan satu set tanda-tanda sederhana. Meskipun gadis itu tidak memiliki meridian suara, dia bisa mendengar. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, mereka yang umumnya terlahir bisu cenderung tuli juga. Karena dia bisa mendengar, lebih mudah untuk mengajarinya. Bahasa isyarat hanyalah alat untuk berkomunikasi. King Sui akan menghabiskan waktu bersamanya setiap hari untuk mengajarinya bahasa isyarat, belajar kata-kata, berhitung. Setiap kali Ye Huangguwu melihat King Sui dan gadis itu belajar bersama dengan gembira, dia merasa sangat bahagia. Meskipun tidak ada suara tawa, dia bisa melihat senyum tenang gadis itu dan wajah mungil gadis itu yang bisa membangkitkan perasaan kasihan. Pada hari ini, King Sui baru saja keluar dari alam Valet Jade Immortal untuk beberapa saat ketika dia mendengar keributan di luar. Dia mengerutkan kening dan pergi keluar. Keluarkan dia dengan cepat. Kondisi tuan tua kita tidak bisa ditunda. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa bertanggung jawab atas ini. Maaf, tolong tunjukkan kartu tamu Anda, kata penanggung jawab Aula Masakan Kekaisaran dengan sopan. Kartu tamu, apa itu? Pria itu bertanya, bingung. Aula Masakan Kekaisaran tidak terbuka untuk umum. Hanya mereka yang memiliki kartu tamu yang dapat menerima perawatan. Kalau begitu cepat beri aku kartu tamu, kata pria itu cemas. Maaf, kartu tamu semua diberikan secara pribadi oleh tabib ajaib. Aku juga tidak punya. Ah, aku tidak peduli lagi. Panggil dia di sini. Katakan bahwa Ceklan memintanya untuk datang. Maafkan saya, tanpa kartu tamu, tabib ajaib tidak akan menemui Anda. Silakan kembali. Hancurkan tempat ini. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan keluar saat itu. Pria itu berteriak keras. Celang, ini adalah Imperial Cuisine Hall, jangan kurang ajar. Sebuah suara terdengar. King Sui sedang menuju keluar ketika dia mendengar suara ini dan tercengang. Itu karena suara itu adalah suara Yelang Qiankun. Yelang Qiankun, kalian mungkin takut pada anak ini, tapi aku tidak. Mengapa? Apakah Anda berencana untuk melawan klan C kami? Suara pria itu penuh dengan penghinaan. Aku berjanji pada tabib ajaib King bahwa aku akan memastikan keamanan balai masakan kekaisaran, kata Yelang Qiankun dengan susah payah. Kau akan memastikan keselamatan mereka. Apakah menurut Anda klan Yelang mampu melakukannya? Apa lelucon? Kalian telah dipukuli, dipermalukan, namun Anda masih menempelkan wajah Anda ke pantatnya. Apakah Anda merasa bahwa Anda akan bisa menjadi teman seperti ini? Mengapa Anda masih kekanak-kanakan meskipun usia Anda? Kondisi tuan tua kita sangat serius. Apakah Anda dapat bertanggung jawab jika sesuatu terjadi? Sangat mudah bagi klan C untuk memusnahkan klan Yelang Anda. Jika Anda tidak percaya, mengapa Anda tidak mencoba kami? Suara Celang sangat dingin. Yelang Qiankun tahu bahwa King Sui sangat dekat dengan klan Tianhe, terutama Tianhe Renmo. Bahkan sekarang, Imperial Cuisine Hall juga terletak di manor klan Tianhe. Tidak mungkin bagi klan Yelang dan klan Tianhe untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Dengan pemahaman Yelang Qiankun terhadap King Sui, tidak mungkin baginya untuk bekerja sama dengan klan seperti klan Yelang. Sederhananya, itu berarti King Sui tidak akan menghargai klan Yelang. Mungkin sedikit lucu tapi Yelang Qiankun tidak menganggap ini lucu sama sekali. Tidak butuh waktu lama bagi pemuda ini untuk dapat mencapai ketinggian di mana dia bisa memandang rendah klan seperti klan Yelang. King Sui sudah mencapai lantai kedua, tapi dia berhenti. Dia ingin melihat keputusan Yelang Qiankun. Dia juga telah mendengar tentang beberapa situasi di klan C. Mereka adalah klan yang sangat besar dan di benua Dancing Phoenix, mereka jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat, salah satu yang terbaik. Mereka lebih kuat daripada klan seperti klan Linghu dan klan Yelang. Meskipun King Sui tidak berpikir bahwa dia akan memiliki hubungan dengan klan Yelang, jika Yelang Qiankun melangkah maju, King Sui menjamin bahwa dia akan mengambilnya sendiri untuk menyelesaikan kasus ini. Hancurkan tempat ini. Saya tidak percaya dia tidak akan keluar. Setelah beberapa saat, suara arogan terdengar sekali lagi. King Sui tersenyum dan pergi. Ketika suara itu terdengar sekali lagi, itu berarti Yelang Qiankun telah membuat pilihannya. King Sui tidak terkejut dengan keputusan ini. Demi klan Yelang, Yelang Qiankun tidak punya pilihan. Tidak ada yang salah dengan keputusan ini. Jika King Sui berada di posisinya, dia akan melakukan hal yang sama juga dan tidak melangkah maju. Kamu siapa? Pergilah dari tempat ini. Ini bukan tempat bagimu untuk membuat keributan. King Sui mengeluarkan suara dingin saat dia berjalan. Dengan lambaian tangannya, semua orang didorong keluar.
Mereka yang lebih lemah bahkan akhirnya memuntahkan darah. Di klan Chelang hanya dianggap sebagai anak boros dari cabang samping. Namun, selama dia memiliki nama klan C untuk mendukungnya, maka dia akan menikmati kemuliaan. Bahkan Yelang Qiankun tidak berani melawannya. King Sui berjalan keluar dengan santai. Mereka hanyalah sekelompok anak yang boros. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak buruk, itu tergantung pada siapa lawan mereka. Sementara mereka tampak sangat kuat jika dibandingkan dengan orang biasa, mereka seperti semut sebelum King Sui. Beraninya kamu memukuli orang-orang dari klan C kami. Anda bisa menunggu untuk melihat seluruh klan Anda musnah. Petik 2. King Sui menamparkan luar angkasa, menyebabkan Chelang kehilangan semua giginya dan darah mengalir keluar dari mulut, hidung, dan telinganya. Dia langsung jatuh pingsan, wajahnya membengkak seperti wajah babi. Enyahlah. Jika aku melihat kalian lagi, aku tidak keberatan mengambil nyawa kalian. Kamu pikir kamu siapa? Dengan itu, King Sui segera berbalik dan menuju ke Imperial Cuisine Hall. Yelang Qiankun, yang berada di kejauhan, menyaksikan dengan linglung. Akhirnya, dia menghela nafas dan pergi. Banyak orang melihat pemandangan ini dan mengagumi cara King Sui menangani situasi ini. Namun, mereka juga mengkhawatirkannya. Tentu saja, ada beberapa klan aristokrat dan keluarga kaya yang senang melihat ini. Tidak peduli siapa yang membunuh yang lain, itu tidak menjadi perhatian mereka sama sekali. Banyak orang senang menonton pertunjukan yang bagus. Orang-orang yang datang untuk membuat masalah pergi, membawa Chelang yang tidak sadarkan diri. King Sui tidak tahu mengapa Ceklan membiarkan orang-orang sombong dan tidak berotak ini datang mencarinya. King Sui benar-benar tidak bisa memahami orang seperti ini. Namun, itu adalah fakta bahwa orang-orang seperti ini ada. Apakah itu membunuh mereka untuk memiliki sikap yang lebih baik dan tidak begitu sombong? Bisa jadi karena Chelang sendiri yang berinisiatif meminta King Sui untuk pergi ke Ceklan. Tidak mungkin semua orang dari Ceklan seperti ini. Untuk klan besar dan kuat, mustahil bagi mereka untuk mengandalkan orang-orang seperti ini untuk perkembangan mereka. King Sui merasa bahwa orang-orang ini mengarahkan pandangan mereka terlalu tinggi dan ketika mereka berbicara, mereka sangat arogan. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang seperti mereka dianggap sama dengan mereka yang akan merebut wanita dan menggertak yang lemah. Mereka semua bangga, generasi kedua bodoh, yang menganggap diri mereka tinggi. King Sui tahu bahwa apa yang telah dia lakukan dapat memaksanya ke dalam kesulitan. Namun, jika mereka datang lagi, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Ceklan juga ada di organisasi Tari Phoenix dan memegang posisi penjaga. Posisi yang dianggap sebagai eselon atas di organisasi Tari Phoenix adalah sesepuh, penjaga, sesepuh tertinggi, penjaga kiri dan kanan. Ada juga ketua kelompok dan wakil ketua yang sebenarnya. Ada satu penjaga kiri dan penjaga kanan masing-masing dan mereka memegang posisi yang sangat bermartabat. Bahkan wakil kepala tidak memiliki hak atas mereka. Untuk posisi lain, ada lebih banyak klan yang mengambil. Status penjaga jauh lebih tinggi daripada sesepuh, sehingga posisi klan C sangat dihormati. Mereka sedikit lebih kuat daripada klan Dongye, setidaknya di permukaan. Oleh karena itu, King Sui dianggap telah melibatkan dirinya dengan kekuatan yang kuat. AST 1385 King Sui juga mampu mengolah Phoenix Cry Sonic Attack. Phoenix membentuk jari Phoenix, klan C. King Sui tidak akan terkejut dengan kekuatan apapun yang dia provokasi. Untuk berdiri kokoh di kota benua, dia perlu menginjak beberapa kekuatan kuat di dalamnya. Atau lebih tepatnya, memantapkan dirinya dengan keahlian medisnya. Tapi sekarang, segalanya tidak berjalan dengan baik di Imperial Cuisine Hall, dia telah menarik perhatian beberapa pasukan. Jika semuanya berjalan dengan baik, kecil kemungkinan klan Yelang akan mencoba menantangnya sekali lagi. Klan Linghu adalah klan yang dia bisa bergaul dengan baik. Meskipun dia tidak mengharapkan mereka melakukan apapun untuknya, jika sesuatu terjadi, dia masih bisa mencari bantuan mereka. Adapun klan C, King Sui tidak menyadari sikap seperti apa yang akan dia dapatkan dari klan C. Dilihat dari fakta bahwa mereka mampu menjadi penjaga dalam organisasi Dancing Phoenix, dapat dilihat bahwa mereka masih merupakan klan yang cukup kuat. Berbicara secara logis, seharusnya ada keberadaan yang sangat kuat di dalam Ceklan. Namun, orang yang berkonflik dengannya, hanyalah seorang sampah dari salah satu cabang Ceklan. Satu-satunya masalah adalah meskipun itu adalah keluarga cabang, itu masih memiliki gelar Ceklan. Selanjutnya, Ceklan merawat yang lemah dari klan mereka dengan sangat mahal. Jika tidak, klan cabang tidak akan berani bertindak begitu arogan. Adapun siapa yang sakit atau terluka, King Sui tidak terlalu mempermasalahkannya.
Dia enggan memperlakukan orang-orang dari klan semacam ini dan apalagi saat itu, Aula Masakan Kekaisaran sudah memiliki aturan seperti itu. Oleh karena itu, tentu saja, mereka tidak akan mencoba melanggar aturan hanya untuk cabang klan C. Berbicara tentang membuat pengecualian, King Sui yakin bahwa akan ada saatnya dia akan membuat pengecualian. Selain itu, akan ada cukup banyak keadaan yang mengharuskan dia untuk melakukannya. Tapi satu hal yang pasti adalah dia pasti tidak akan melakukannya untuk situasi seperti hari ini. Sekarang, King Sui telah sepenuhnya menguasai 100 burung menyembah Phoenix. Teknik ini tidak memerlukan nilai apapun. Itu baik-baik saja selama dia berhasil menggunakannya dengan mahir. Itu akan sempurna selama dia berhasil melepaskannya secara instan. Baru-baru ini, King Sui juga mencoba mempelajari Phoenix Cry Sonic Attack. Meskipun dia tidak begitu berbakat dalam musik, dia masih memutuskan untuk mencobanya setelah melihat bahwa itu adalah teknik pertempuran dari Phoenix Form. Tetapi setelah beberapa waktu, dia mulai memperhatikan bahwa kecepatan dia dalam mengambil keterampilan Phoenix Cry Sonic Attack tidak kalah dengan Luan-Luan. Sejak King Sui mendapat kesempatan untuk mempelajarinya, tentu saja, dia tidak ingin meninggalkan teknik pertempuran yang begitu bagus. Meskipun agak canggung bagi seorang pria untuk memainkan sitar, itu tidak masalah sama sekali. The Five String Zither dan Seven String Zither of Phoenix Form keduanya sederhana namun mengesankan. Setiap orang bisa cocok untuk memainkan lagu. Dengan menyilangkan kaki, King Sui sedang duduk di tengah udara dengan sitar 5 senar melayang horizontal di depannya. Jika dia melakukan ini dalam inkarnasi sebelumnya, dia akan dianggap oleh orang lain sebagai penyihir atau jika bukan, dewa. Tetapi ketika dilakukan di sini, itu bukan suatu prestasi yang mengejutkan. King Sui menyipitkan kedua matanya saat dia mulai memainkan berbagai not musik dengan sitar 5 senar. Saat dia melakukannya, aura dingin mulai menyebar di udara. Itu adalah perasaan kuno. Orang yang mendengar melodi akan merasakan perasaan kesendirian yang kuat. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah hidup sendiri selama ribuan tahun, membuat mereka tidak lagi mampu menahan kesepian di dalam hati mereka. Dentang. Suara mengaduk terdengar. Seperti sebelumnya, aura yang dipancarkan di sekitar area masih dingin. Hanya saja ini adalah semacam perasaan kaya. Seolah-olah pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda telah muncul di langit. Sword Ki, serta Origin Ki, sedang terbang melintasi langit, menghancurkan dan mematahkan anggota tubuh korban. Seolah-olah udara dipenuhi dengan bau darah. Nada musik yang intens mengisi kembali semangat juang orang-orang, seolah-olah seluruh tubuh mereka telah dipenuhi dengan kekuatan. Itu adalah semacam aura yang mampu merobek seluruh langit serta menyapu seluruh pasukan yang terdiri dari 1000 orang. Tanpa dirinya sadari, King Sui menyadari bahwa dia menyukai Phoenix Cry Sonic Attack. Rasanya benar-benar agung, sedemikian rupa sehingga kadang-kadang, dia mampu membunuh lawan-lawannya secara diam-diam. Dan bukan hanya itu, King Sui juga memperhatikan faktor penting. Phoenix Cry Sonic Attack berbagi hubungan dengan spirit energi. Semakin kuat energi roh, semakin kuat kemampuannya untuk mengendalikan serangan. Efeknya akan lebih signifikan jika dia bisa mencapai keadaan di mana pikiran mereka beresonansi satu sama lain. Ketika King Sui punya waktu, dia sekali lagi meninjau formulir Phoenix. Dia terkejut menemukan teknik pertempuran baru lainnya terungkap. Jari Phoenix. King Sui melihatnya sekali. Ini adalah teknik pertempuran yang tidak biasa. Itu digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Kegunaan utama dari Phoenix Finger adalah untuk menghancurkan pembuluh darah, meridian dan acupoints dalam tubuh seseorang. Itu adalah teknik yang secara khusus diciptakan untuk melawan manifestasi armor binatang iblis dan lawan baik dengan pertahanan yang kuat atau lebih kuat dari pengguna itu sendiri. King Sui merasa sangat tergerak. Dia benar-benar bahagia. Alasannya karena jari Phoenix membutuhkan gerakan tubuh yang sangat tepat. Jika pengguna tidak dapat terlibat dalam pertempuran jarak dekat, jari Phoenix tidak akan berguna. Namun, King Sui memiliki 9 langkah istana, dia memiliki keunggulan signifikan dalam hal kecepatan. Melihat masih ada waktu, King Sui mulai mengolah Phoenix Finger dan Phoenix Cry Sonic Attack. Dia menyadari bahwa kecepatannya dalam mengolah teknik mimikri 9 hewan miliknya sangat cepat. Ini pasti ada hubungannya dengan warisannya. Selain itu, ia memiliki alam valet jade immortal yang membantunya, yang membuatnya sangat mudah untuk berkultivasi. Sebenarnya, Phoenix Finger hanya memiliki 6 teknik. Yang pertama adalah serangan berat biasa. Serangan ini dapat menyebabkan kerusakan senilai beberapa kali lipat dari kekuatan asli pengguna kepada lawan. Juga, karena tekanan besar yang diberikan dari jari, kerusakan yang sebenarnya bahkan lebih kuat dari yang dinyatakan. Yang kedua menyerang titik akupuntur. Titik akupuntur tersebar di seluruh tubuh manusia.
Masing-masing dari mereka memiliki fungsi yang berbeda. Ketika salah satu titik akupuntur vital terkena, kerusakan jari Phoenix akan berlipat ganda. Namun demikian, para ahli juga memiliki metode mereka sendiri untuk melindungi titik akupuntur mereka. Misalnya, Master sejati mampu menggeser posisi titik akupuntur mereka. Yang ketiga menyerang meridian. Itu bisa sementara memotong meridian di seluruh tubuh korban. Tentu saja, dengan kekuatan yang cukup, pengguna mungkin juga dapat memotong meridian korban secara permanen. Yang keempat menyerang organ. Serangan itu secara khusus ditujukan pada organ manusia, merusaknya secara internal. Yang kelima adalah menyerang pembuluh darah. Itu memiliki kekuatan untuk merobek, atau bahkan menghancurkan pembuluh darah lawan. Yang keenam menyerang esensi vital lawan. Itu bisa menghancurkan bagian dari esensi vital lawan. Bahkan ada kemungkinan itu bisa membuat lawannya ambruk. King Sui sangat senang melihat kemampuan Phoenix Finger. Dia seharusnya bisa menguasainya dengan cukup cepat begitu dia mulai mengolahnya. Meskipun demikian, teknik itu sendiri masih sangat mendalam. Ini mungkin tampak seperti serangan satu jari yang sederhana tetapi ketika dilakukan, orang akan tahu bahwa itu sebenarnya lebih rumit dari yang mereka kira. Mengambil bantal tepat ketika dia mulai menguap, inilah yang dirasakan King Sui sekarang. Setelah menghadapi klan seperti C Clan, bahkan teknik surgawi Paragon tidak akan berguna melawan mereka. Resistensinya terhadap serangan di sisi lain, cukup kuat. Teknik itu meningkatkan pertahanannya 3 kali. Kecepatannya sudah sangat menakutkan untuk memulai. Dengan dorongan tambahan yang diberikan oleh Shadow Paragon, itu menjadi lebih tangguh. Satu-satunya hal yang dia kurang adalah teknik pertempuran yang kuat dengan kekuatan melukai yang fatal. Paragon Strike hanya bisa digunakan sekali. Sekarang, dengan Phoenix Finger, dengan menggabungkannya dengan Nine Palace Step dan Shadowless Paragon, mereka pasti akan menjadi pasangan yang cocok di surga. Satu jari, pukulan berat. Serangan itu mengandung kekuatan surgawi yang luar biasa. Itu adalah kemampuan yang sederhana namun signifikan. Dia harus memadukan kemampuan ini menjadi kekuatannya sendiri. Sangat cepat, King Sui sudah menguasainya. Ini adalah keterampilan dasar jari Phoenix. Alasannya karena teknik jari berikut semuanya berpusat di sekitar keterampilan dasar ini. Oleh karena itu, King Sui menghabiskan banyak waktu di jari tunggal ini. Pada saat King Sui hampir tidak bisa menggunakan jari kedua, yang mengenai titik akupuntur, waktu sudah habis. Setelah menyikat gigi dan berganti pakaian baru, dia keluar. Itu adalah hari baru yang lain, apakah hari ini akan menjadi hari yang damai? King Sui, yang tidak ada hubungannya saat keluar, mengajari kedua gadis itu jari Phoenix-nya. Tentu saja, dia memulai dengan jari pertama. Dia sekali lagi menekankan pentingnya gerakan tubuh. Selain itu, King Sui memiliki pencapaian yang lebih tinggi dalam hal Phoenix Cry Sonic Attack dibandingkan dengan kedua gadis itu. Dia mampu menyelidiki dan menelitinya dengan kedua gadis itu. Setelah mengetahui itu, kedua gadis itu tercengang. Saat itu, mereka berdua mulai mempelajarinya lebih awal dari King Sui. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan berada di depan King Sui tetapi yang mengejutkan mereka, sekarang sudah ada kesenjangan besar antara King Sui dan diri mereka sendiri. Selanjutnya, mereka juga mengetahui bahwa dia bukan yang terkuat. Putri King Sui mampu memainkannya bahkan lebih baik darinya. Ini membuat kedua gadis itu sedikit gelisah. King Sui merasa bahwa Phoenix Finger sangat cocok untuknya. Alasannya karena senjatanya sekarang sudah memiliki paragon di dantiannya. Tidak memegang senjata memiliki efek yang sama seperti dia memegang senjata. Dengan cara ini, dia bisa terus-menerus mengubah antara tinju dan jarinya. Dia bisa mengeluarkan efek yang sama dari teknik 1000 palu dengan tinjunya. Klan Linghu bergabung dengan Imperial Cuisine Hall telah menyebabkan sedikit perubahan pada situasi. Namun, hanya satu kartu tamu yang tersedia untuk dibagikan per hari. Lebih jauh lagi, itu juga harus seseorang yang dikenali oleh Imperial Cuisine Hall. Padahal, pintu menuju Imperial Cuisine Hall sangat tinggi dan banyak orang juga menuduh mereka berpihak pada orang kaya dan meremehkan orang miskin. Perawatan medis gratis yang dilakukan Imperial Cuisine Hall setiap 10 hari sekali berhasil menutup mulut orang-orang ini. Faktanya, Imperial Cuisine Hall juga telah menyatakan secara spesifik orang seperti apa yang tidak akan mereka obati. Pada hari ini, berita datang. Cechong dari C Clan telah berlalu. Cechong adalah pemilik klan dari salah satu klan cabang C Clan. Dia juga eksistensi yang kuat di antara klan cabang C Clan. Di antara semua klan cabang Cechong tidak diragukan lagi salah satu yang teratas, yang juga mengapa Celang bisa tetap begitu arogan. Itu juga mengapa dia datang ke King Sui tempo hari. Selama Cechong ada,
cabang ini akan memiliki kemuliaan yang tak terbatas. Tanpa dia, mungkin masih tidak ada orang yang berani menggertak C-Clan, tetapi meskipun demikian, peringkat mereka akan turun secara signifikan. Mungkin setelah lebih dari 10 atau 100 tahun, cabang C-Clan ini akan hilang seluruhnya dari C-Clan. C-Clan adalah klan yang sangat besar. Meskipun demikian, tidak semua klan cabang mereka bisa tetap sebagai klan cabang selamanya. Seiring waktu, karena cabang mereka berkembang dengan lebih banyak generasi, hanya yang kuat yang bisa tetap sebagai klan cabang C-Clan. Yang lebih lemah perlahan akan melepaskan diri dari C-Clan. Faktanya, di setiap generasi klan C, akan ada orang-orang dari klan utama yang akan menetap dan menikah, membentuk klan cabang mereka sendiri. Sejauh itu, beberapa orang dari klan cabang mungkin juga akan menikah dengan klan utama. Ini untuk memastikan bahwa garis keturunan C-Clan diteruskan. Bagi orang-orang yang menjadi bagian dari klan utama, beberapa dari mereka berharap untuk menjadi pemimpin klan. Semua klan aristokrat seperti ini. Ini adalah masyarakat di mana hanya yang kuat yang dihormati. Che Chong meninggal. Itu tidak ada hubungannya dengan King Sui. Bahkan jika C-Clan ingin mencari masalah dengannya, mereka tidak akan datang selama beberapa hari ini. Bahwa Celang dipukuli olehnya sampai dia kehilangan satu giginya. Jika tidak salah, seharusnya ada orang yang menuju ke sini untuk mencari keadilan darinya. Hari-hari berlalu satu demi satu. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari. King Sui juga telah menyesuaikan dirinya untuk mengolah 4 jari pertama dari jari Phoenix. Jika waktunya diubah, itu akan menjadi 1,5 tahun. Kedua gadis itu meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. Tetapi pada saat mereka melihat kehebatan jari Phoenix ketika King Sui melepaskannya, mereka memutuskan untuk mempelajarinya. Mereka juga ingin mempelajari 9 langkah istana. Pada saat suara bergetar dan suara benda pecah datang dari bawah, King Sui mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Dia langsung melompat turun dari lantai atas. Seperti yang dia pikirkan, mereka telah datang. Dilihat dari temperamen C-Clan, sudah pasti mereka akan muncul. Karena kamu tidak menyembuhkan penyakit, dokter macam apa yang kamu coba? Hancurkan. Bunuh siapapun yang mencoba menghentikanmu, seorang pria parubaya dengan rambut putih berteriak keras. Tempat ini hanya untuk menyembuhkan pasien. Apa hakmu untuk menghancurkannya? Suara King Sui terdengar dari belakang. Yang mengejutkan, lebih dari 100 orang datang. Sampai sekarang, lantai pertama sudah hancur total. Pria parubaya itu berbalik. Dia adalah pria yang cukup tampan. Dia mengenakan pakaian berwarna ungu muda dan dia cukup mulia. Namun, alis dan matanya terlalu tajam, sehingga merusak penampilannya secara keseluruhan. Setelah melihat King Sui, dia sekali lagi mengerutkan alisnya. Apakah kamu menuduh kami, orang-orang dari C-Clan? King Sui menghela nafas dalam hatinya, apakah akan membunuhmu untuk berhenti menyebut kata-kata C-Clan sekali saja? Dalam rentang waktu 1 napas, jika mereka tidak berhenti, saya akan memastikan mereka tidak dapat keluar selamanya. Petik 2. Bocah sialan, kamu memang cukup berani. Anda benar-benar berani menyakiti orang-orang dari C-Clan, kalau begitu, Anda harus mempersiapkan diri untuk pertempuran melawan C-Clan. King Sui merasa sangat lucu tentang hal itu. Mereka masih belum bisa mengubah kebiasaan mereka. Sepertinya dia benar-benar takut orang tidak akan tahu bahwa dia adalah anggota C-Clan dan karenanya dia terus-menerus menekankan bahwa itu adalah sesuatu yang paling penting. Itu membuat King Sui bertanya-tanya apakah mereka masih akan terus memiliki nama C-Clan berkeliaran. Ledakan, serangkaian teriakan tragis dan suara tabrakan terdengar. Orang-orang yang berada di dalam Imperial Cuisine Hall semuanya terlempar keluar dari gedung dengan darah segar menyembur keluar dari mulut mereka. Segera setelah itu, Ye Huangguo dan Yuan Shu keluar. AST 1386 jari Phoenix yang kuat, pembantaian lengkap, Tianhe Renmo tiba. Ye Huangguo dan Yuan Shu keluar. Ketika mereka melihat orang-orang menghancurkan aula, mereka tidak ragu-ragu untuk bergabung. Tidak diketahui apakah musuh mereka masih hidup atau tidak. Ye Huangguo bukanlah orang yang akan menunjukkan belas kasihan. Dia tidak akan ragu untuk bertindak jika dia melihat satu demi satu dari orang-orang sombong dan tidak masuk akal ini menghancurkan aula. Begitu Ye Huangguo memutuskan untuk menyerang tanpa menahan diri atas kekuatannya sendiri, satu-satunya hal yang menunggu orang-orang ini adalah kematian. Sederhananya, peluang bertahan hidup bagi orang-orang ini sangat kecil. Sebagian besar dari mereka tewas di tempat. Orang-orang yang memasuki Imperial Cuisine Hall untuk menyebabkan keributan semuanya adalah pengganggu tanpa kelas. Dunia tidak kekurangan orang sekaliber ini.
Mereka hanya dengan belak-belakan mengikuti perintah Ceklan dan menghancurkan tempat manapun yang diperintahkan Ceklan kepada mereka, yang menyebabkan keadaan seperti ini. Dalam sekejap mata, hanya sedikit lebih dari 10 orang dari Ceklan yang tersisa. Orang yang memimpin adalah pria paruh baya berambut putih. Dia tidak mengungkapkan ekspresi dramatis melihat orang-orang dipukuli dan keluar dari Imperial Cuisine Hall. Anak muda, kamu memang benar-benar ceroboh. Anda hanya mencari kematian. Sambil menatap King Sui, Che Yidao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Kamu adalah aktor yang sangat baik. Seperti yang dipikirkan, kalian hanyalah sekelompok kekecewaan bagi klan Anda. Justru karena kalian yang selalu berusaha pamer menggunakan nama Che Klan itu berakhir dengan reputasi yang buruk. Itu benar-benar membuatku bertanya-tanya berapa lama lagi Che Klan dapat terus membiarkan kalian menggunakan namanya. King Sui membenci orang-orang yang menggunakan nama klan mereka untuk menemukan kepuasan. Kamu benar-benar meremehkan Che Klan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Che Klan adalah klan yang dapat Anda lawan? Che Yidao menghunus pedang begitu dia selesai berbicara. Seekor burung merah menyala diukir di atas bilahnya. Pedang itu panjangnya 2 meter dan lebarnya setengah kaki. Pegangannya panjangnya 1 inci. Dari penampilannya, sepertinya sangat berat. Bilahnya juga bersinar dengan cahaya merah. Fluktuasi spiritual di atasnya juga tampak luar biasa kuat. King Sui menggelengkan kepalanya, kamu bukan tandinganku. Lebih baik bagimu untuk kembali. Saya tidak ingin membunuh begitu banyak orang. King Sui menggelengkan kepalanya. Che Yidao benar-benar marah dengan cara dia berbicara. Hati-hati dengan pedangku. Mati. Perubahan awan api. Che Yidao menyerbu dengan tiba-tiba mengayunkan pedang besar di tangannya. Awan api yang besarnya sekitar 10 meter muncul di sekitar bilahnya. Mereka gemetar sangat kuat saat mereka menyerbu ke arah King Sui. Tembok air. King Sui segera melepaskan tidal Cloud Wave Seal dan membentuk dinding air yang sangat besar di depan dirinya. Peng. Dalam 5 elemen, air memiliki api. Kecuali api itu sendiri sangat kuat, tidak mungkin bisa menekan air. Itu hanya akan menderita nasib ditekan sebagai gantinya. Setelah itu terjadi, kekuatannya akan melemah setidaknya 1 kali. Suara tabrakan yang keras datang dan awan api menghilang seluruhnya. Kekuatan King Sui saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh Che Yidao. King Sui tidak berniat ragu sama sekali. Dia maju selangkah. Pedang emas. Sinar cahaya keemasan melesat ke arah Che Yidao. Itu sangat cepat. Che Yidao segera, hampir secara naluriah meletakkan pedang besar itu di depan dirinya. Sial. Sebuah suara gemuruh datang melalui. King Sui berhasil mendorong kembali Che Yidao. Darah segar mulai mengalir di sudut mulut Che Yidao. Terlepas dari kenyataan bahwa api menekan logam, King Sui terlalu cepat. Begitu dia mengulurkan tangannya, sinar keemasan lain melesat keluar. Hanya saja kali ini, sudah ada 2 pria yang berdiri di depan Che Yidao. Mereka memblokir pedang emas King Sui dengan senjata mereka. Bukankah akan lebih baik jika kalian mengejarku sekaligus dari awal? Anda lebih suka memilih wajah Anda daripada hidup Anda sendiri. Tidak heran Anda memiliki kehidupan yang sangat buruk. King Sui tersenyum dan bergerak cepat ke arah mereka. Baik pria tua maupun Che Yidao benar-benar marah pada saat mereka mendengar apa yang dikatakan King Sui. Sebelum ini, karena Che Yidao terluka, wajahnya awalnya tampak pucat dengan sedikit kemerahan di atasnya. Tapi sekarang, wajahnya benar-benar merah. Cobalah teknik jariku. Begitu King Sui selesai berbicara, dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Dia menyelesaikan segel yang rumit dengan sangat cepat. Setelah itu, dia segera menghilang jauh ke kejauhan. 9 langkah istana, lenyap. Peng. Setelah itu, suara berat terdengar. Pria tua di sisi kiri segera menyemburkan darah segar dan terbang mundur. Pria tua di sisi kanan di sisi lain, dengan cepat melangkah mundur dan menatap King Sui dengan panik. Jari Phoenix, jari tunggal. Ini pada dasarnya hanya serangan jari yang berat. Tetapi di bawah pengaruh Phoenix Finger, kekuatannya meningkat secara signifikan. Itu segera membuat orang tua itu mundur. Karena serangannya diarahkan ke dada, meskipun organ lelaki tua itu tidak rusak, dia masih terluka parah. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Che Yidao meraung marah. Setelah mendengar raungan Che Yidao, King Sui menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangannya pada Che Yidao. Terhadap orang yang mencoba membunuhnya, King Sui tidak pernah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Orang-orang yang tersisa bertindak sangat cepat dan segera mengelilingi diri mereka di sekitar King Sui. Kamu sendiri yang memilih kematian. Tolong jangan salahkan yang lain. King Sui menatap Che Yidao dan menunjukkan senyum kejam di wajahnya. Setelah itu, sosoknya mulai kabur.
Satu-satunya hal yang dirasakan Che Yidao adalah hawa dingin di sekujur tubuhnya. Setelah itu, dia merasakan energi mengikat di sekitar dirinya. Selanjutnya, segel jari yang cerah muncul. Segel itu benar-benar samar dan menyerupai burung phoenix yang sedang membuka sayapnya untuk terbang. Jari phoenix, jari kedua. Titik akupuntur Sanzong. Ming, itu adalah pekikan burung yang tajam dan jelas. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, itu tajam dan jelas. Segel cerah berukuran sedikit lebih kecil dari kepalan tangan ditandai di dada Che Yidao. Jari Phoenix, jari kedua ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan jari Phoenix dalam pertempuran. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah jari-jarinya dipenuhi dengan kekuatan yang aneh. Seolah-olah dia bisa menembus lubang menembus langit itu sendiri. Tidak ada yang berbeda terlihat dari tubuh Che Yidao. Meskipun demikian, dia masih jatuh. Dia meninggal. Jari Phoenix sangat kuat. Apalagi ada kesenjangan besar antara kekuatan King Sui dibandingkan dengan Che Yidao. Dengan pertahanan King Sui saat ini, bahkan jika dia berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa, Che Yidao tetap tidak akan bisa membunuhnya. Setelah terobosan, fitur paling kuat dari King Sui adalah ketahanannya terhadap serangan. Seolah-olah Paragon Golden Armor telah mengenakan cangkang kura-kura terberat di King Sui. Che Yidao mungkin bukan prajurit terkuat di antara orang-orang yang datang, dia adalah pemimpin mereka. Kematiannya segera menyebabkan orang-orang yang hadir merasa seperti sekumpulan naga tanpa kepala. Dalam sekejap mata, sudah ada satu kematian dan satu terluka. King Sui menatap orang-orang yang mengelilinginya. Untuk sesaat, mereka tampaknya menemukan diri mereka dalam posisi di mana tidak ada ruang bagi mereka untuk maju atau mundur. Tapi salah satunya tidak. King Sui tersenyum. Dia dengan cepat menghilang dan mendekati orang yang menyerbu ke arahnya dengan langkah kaki yang tidak biasa. Dia terus-menerus mengeluarkan jari Phoenix. Hanya saja karena ada banyak orang dan King Sui dalam tahap berlatih, dia masih membuat banyak kesalahan. Tetapi saat ini dia tidak khawatir bahwa orang-orang ini akan menyakitinya. Oleh karena itu, tanpa perlu khawatir, dia melepaskan Phoenix Fingers sebanyak yang dia suka. Teknik bela diri ini sangat kuat dan menyebabkan kerusakan yang sangat mematikan. Tetapi untuk menggunakannya, seseorang harus memiliki gerak kaki yang kuat dan kemampuan untuk secara akurat menunjukkan posisi setiap titik akupuntur, meridian, dan juga pembuluh darah. Teknik tangan jari Phoenix juga sangat rumit. Oleh karena itu tidak benar-benar berguna seperti yang dipikirkan. Di antara teknik pertempuran, selalu teknik dengan kecepatan cepat yang akan menyebabkan kerusakan yang tidak cukup. Adapun mereka yang menyebabkan kerusakan mematikan, mereka mudah diganggu karena kecepatannya yang lambat. Semakin kuat teknik pertempuran, semakin banyak kekurangan yang dimilikinya. Bahkan teknik surgawi tidak terkecuali. Tetapi mereka dapat dicocokkan dan digunakan bersama dengan beberapa teknik tambahan yang kompatibel dengannya. Meskipun dia tidak dapat melepaskan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh jari Phoenix, dengan jumlah kekuatan yang dia dapat gunakan untuk saat ini, itu masih cukup untuk menempatkan orang-orang ini dalam situasi yang sulit. Begitu mereka terkena itu, segalanya tidak akan berakhir baik bagi mereka. Mereka akan segera terluka parah atau mati. King Sui terbang melewati seperti semilir angin dingin. Dia memukul segel merah menyala yang lebih halus di salah satu lengan pria tua itu. Begitu dia melakukannya, lengan itu segera digantung. Phoenix Finger bisa digunakan melawan orang yang berkali-kali lebih kuat dari pengguna itu sendiri. Itu bisa digunakan untuk melawan manusia dan binatang iblis dengan ketahanan yang sangat kuat terhadap serangan. Sekarang, King Sui merasa seperti sedang berlatih lebih banyak. Oleh karena itu, semua segel jarinya ditujukan ke tempat-tempat yang kurang signifikan di seluruh tubuh orang-orang dari klan Che. Dia melakukannya sehingga dia bisa memukul mereka lebih sering. Pada saat King Sui berhenti, tidak ada seorang pun yang tersisa di sekitarnya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa setelah melepaskan jari Phoenix berkali-kali, itu telah membantu meningkatkan penggunaan jari Phoenix ke tingkat yang kuat. Melawan prajurit dengan kekuatan rendah, dia bisa membunuh mereka secara instan. Tapi melawan prajurit yang kuat, dia tidak akan bisa melakukannya. Dia perlu mengumpulkan kekuatannya. Misalnya, jari Phoenix, dia hanya akan dapat melihat efeknya setelah dia menyerang titik akupuntur, meridian, atau organ tubuh prajurit yang mematikan beberapa atau bahkan lebih dari 10 kali. Semakin besar jarak kekuatan di antara mereka, semakin banyak waktu yang dia perlukan untuk menyerang mereka. Dan sekarang, satu-satunya hal yang diinginkan King Sui adalah kesempatan untuk melatih keterampilannya. Penggunaan jari Phoenix-nya kali ini sangat penting. Dia juga mendapat banyak manfaat darinya. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tangannya dan mencari beberapa orang untuk merapikan tempat itu.
Ada orang-orang yang secara khusus ditugaskan untuk melakukan ini di dalam kota. Oleh karena itu, King Sui tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka akan membakar semua mayat atau mengembalikannya ke klan C. Bagaimanapun, mereka akan memastikan untuk membersihkan tempat itu. Ini adalah hal yang sangat normal di seluruh benua. Itu tidak akan benar-benar menyebabkan pengaruh apapun. Dokter Ajaib King benar-benar kuat. Itu adalah prajurit dewa palsu. Dia adalah eksistensi mendasar dari cabang C Clan. Dan dia pergi begitu saja. Hebat, mereka tidak lagi bisa melayani bahkan sebagai cabang dari C Clan. Ya, tapi kepala klan C Clan pasti akan mencari tabib ajaib King. Bagaimanapun, cabang C Clan juga dianggap sebagai bagian dari C Clan. Dia benar-benar mempermalukan C Clan, mereka pasti tidak akan mentolerir ini. Aku ingin tahu apakah tabib ajaib King akan mampu melewatinya. Tidak ada klan yang akan membiarkan tabib ajaib King pergi jika hal seperti itu terjadi pada salah satu dari mereka. Tapi sebenarnya kamu tidak perlu khawatir. Dokter Ajaib King bukanlah orang bodoh. Fakta bahwa dia berani melakukan hal seperti itu berarti dia memiliki kemampuan untuk membela diri. Benar? Kenapa aku tidak memikirkan itu? Sementara orang-orang ini berbicara, King Sui dan para gadis sudah bangun dan berjalan ke Imperial Cuisine Hall. Hanya saja segera setelah itu, sudah ada seseorang yang mencari King Sui. Pelayan wanita itu datang dan memberitahunya bahwa seseorang bernama Tian He Renmo telah datang. King Sui turun sendiri. Orang yang dilihatnya memang tidak lain adalah Tian He Renmo. Meskipun belum terlalu lama sejak mereka terakhir bertemu, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda saat bertemu dengannya lagi kali ini. Dia bisa langsung tahu begitu dia mulai merasakannya dengan hati-hati. Dia benar-benar telah melalui satu kesengsaraan dewa palsu dan maju menjadi dewa palsu kelas 2. Tetapi fondasinya menjadi semakin tidak stabil. Untungnya, kesengsaraan dewa palsu untuk dewa palsu tingkat 1 tidak terlalu berbahaya. Mungkin dia telah menggunakan beberapa jenis barang unik untuk membantunya melalui kesengsaraan dewa palsu. Kakak, ayo naik. Tian He Renmo mengangguk dan tersenyum, baiklah. Saudaraku, C Clan pasti akan mengejarmu. Dengan itu, Tian He Renmo berarti kepala klan C Clan. Secara alami, King Sui juga tahu tentang itu. Ayo, aku ingin melihat seberapa kuat kepala klan dari klan C. Kami akan menghadapinya bersama sebagai saudara. Tian He Renmo berkata dengan nada tulus. King Sui merasa sangat tersentuh ketika dia melihat tatapan penuh tekad di mata Tian He Renmo. Matanya dipenuhi dengan resolusi seperti dia siap mati setiap saat. Dari sini, King Sui tahu bahwa dia pasti tahu betapa mengerikannya klan C. King Sui tersenyum, sebenarnya, kakak, kamu tidak perlu melibatkan dirimu di dalamnya. Adik kecil, apa yang kamu katakan? Ini adalah sekte bela diriku. Tuan saya tidak dapat memutuskan sesuatu, saya juga tidak memiliki kekuatan untuk mengubah apapun. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah membantu Anda. Tian He Renmo menghela nafas dan berkata, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Anda telah melakukan cukup dengan bisa sampai di sini. Saya sangat senang melihat Anda di sini. King Sui tidak menyebutkan apapun tentang membiarkan dia pergi. Sebenarnya, jika sekte bela diri bisa ditunda selama beberapa hari lagi, dia tidak perlu membuat pilihan seperti ini. King Sui dan Tian He Renmo menyiapkan makanan dan minuman dan mulai makan bersama. Selamat saudara, karena berhasil melewati kesengsaraan dewa palsu. King Sui tersenyum saat dia memberi selamat kepada Tian He Renmo. Terima kasih. Tian He Renmo tidak berbicara lebih banyak. Dia takut King Sui akan terlalu banyak berpikir. Aku sudah mengatakan sebelumnya, ketika kamu melakukan perjalanan sekte, kamu harus datang dan menemukanku. Saya punya kejutan yang menyenangkan untuk diberikan kepada Anda. AST 1387 menghadapi penggarap dewa palsu kelas 4, rentang pembagi alam dewa palsu, Feng Ming Yinsa. Kata-kata King Sui mengejutkan Tian He Renmo. Alasan utama dia datang ke sini adalah untuk membantu King Sui. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Semua yang dia miliki hari ini diberikan kepadanya oleh King Sui. Karena itu, dia harus muncul di sini bagaimanapun caranya. Karena itu, dia tidak datang ke sini kali ini agar King Sui bisa memberinya kejutan. Meskipun dia tidak terlalu terkejut mendengar kata-kata King Sui, dia masih berbicara dengan sangat gembira. Aku sangat menantikan kejutanmu, saudara. King Sui membawanya ke ruang tersembunyi dan mulai membantunya memperbaiki tubuhnya dan membangun fondasinya dengan menggunakan mata air kehidupan 5 elemen, pemeliharaan konstitusi jarum emas, dan pemeliharaan konstitusi 9 yang. Tian He Renmo adalah teman yang layak untuk dijaga, jadi King Sui tidak menahan apapun saat membantunya.
Pada saat dia selesai dengan semuanya, setengah hari telah berlalu. Tianhe Renmo sedikit tidak percaya, seperti yang dia rasakan ketika King Sui menyembuhkannya saat itu. Biasanya akan sangat sulit baginya untuk melewati kesengsaraan dewa palsu lainnya kecuali dia memiliki objek yang menentang surga. Bahkan jika dia berhasil menerobos, bahaya yang tidak diketahui masih akan mengintai selama fondasinya masih tidak stabil. Akan lebih baik jika dia tidak memiliki terobosan di tempat pertama. Biasanya, jika tidak ada kejutan yang tidak terduga, ini adalah alam tertinggi yang pernah dicapai Tianhe Renmo dalam hidupnya, alam dewa palsu tingkat 2. Tapi saat ini, dia merasa berbeda. Dia kewalahan dengan rasa kontrol penuh, seolah-olah dia bisa mengendalikan setiap serat di tubuhnya. Lebih jauh lagi, kekuatannya tidak hanya meningkat setelah membangun fondasinya kali ini, tetapi juga stabil di alam dewa palsu tingkat 2, secara signifikan meningkatkan kekuatan penghancurnya dalam pertempuran yang sebenarnya. Saudaraku, cobalah untuk membiasakan diri dengan tubuhmu sendiri dulu. Saya akan pergi melihat-lihat di luar sementara itu. King Sui memberitahunya sebelum keluar dari ruang tersembunyi. Tianhe Renmo menanggapi dengan senyuman dan melihat sosok King Sui yang mundur. Dia masih sedikit bingung. King Sui tidak hanya jauh lebih muda darinya, tetapi juga pria yang sangat misterius. Dia memperhatikannya ketika dia pergi dan merasa bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pria ini di jalurnya. Semua yang dia miliki sekarang adalah berkat dia. Selain mati karena usia tua, dia hanya akan mati demi King Sui. Bibir Tianhe Renmo membentuk garis ketat dan kemudian mulai mencoba bergerak dan melompat-lompat di ruang tersembunyi. Kabar tentang Imperial Cuisine Hall dan Ceklan beredar di sekitar wilayah Imperial Cuisine Hall di ibu kota benua. Begitu King Sui melangkah keluar, Ling Huyu ada di sini. Dia tersenyum sangat lebar ketika dia melihat King Sui. Demikian juga, King Sui juga sangat senang melihat Ling Huyu. Setidaknya dia bisa mengatakan bahwa dia punya teman di sini. Dalam keadaan seperti itu, siapapun yang bisa datang adalah teman sejati karena mereka mengambil risiko besar dengan datang ke sini. Benar-benar senang melihat Anda di sini, Tuan Tua. King Sui telah mengubah caranya memanggil orang tua itu menjadi Tuan Tua, bahkan sebelum dia menyadarinya. Mendengar cara King Sui menyapanya, senyum Ling Huyu semakin lebar. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, inti dari klan Ling Hu terletak pada persahabatan. Meskipun terkadang menghargai persahabatan dapat menempatkan kita di pihak yang kalah, klan Ling Hu telah melewati badai selama bertahun-tahun ini. Petik 2. Memang benar bahwa menghargai persahabatan terkadang membuat seseorang berada di pihak yang kalah. Namun, ada kalanya seseorang mungkin mendapatkan beberapa manfaat juga. King Sui tertawa. Senyum di wajah Ling Huyu tetap tidak berubah. Klan Ling Hu percaya bahwa menghargai persahabatan bisa sangat bermanfaat. Oleh karena itu, ini telah menjadi kebajikan yang paling penting bagi kami. Mungkin ini juga mengapa klan Ling Hu bisa bertahan sampai sekarang. Oh benar, Tuan Tua. Jika saya bertarung dengan Ceklan, apakah menurut Anda orang lain dari organisasi Tari Phoenix akan bergabung? King Sui telah khawatir selama ini. Mereka akan melakukannya, jika klan C meminta bantuan. Ling Huyu menjawab sambil tersenyum. Apakah menurutmu klan C akan meminta bantuan? King Sui bertanya. Dari pemahaman yang saya miliki tentang Ceklan, mereka mungkin tidak akan melakukannya untuk saat ini karena mereka melihat mencari bantuan sebagai penghinaan bagi mereka. Orang-orang dari Ceklan terlalu bangga akan hal itu. Mereka mungkin tidak akan meminta bantuan bahkan jika seluruh klan musnah. King Sui merasa lega setelah memikirkannya. Meskipun dia telah membuat beberapa masalah bagi klan C, itu tidak sejauh klan seperti klan C akan mencari bantuan dari orang lain, setidaknya tidak dalam waktu dekat karena mencari bantuan adalah tindakan kelemahan, terutama melawan seseorang tanpa reputasi seperti dia. Hati King Sui menjadi tenang setelah mengetahui bahwa Ceklan tidak akan mencari bantuan untuk saat ini. Dia belum sepenuhnya memahami teknik jari Phoenix, tapi dia merasa itu sudah cukup untuk saat ini. 6 jari mengacu pada 6 aspek. Bagaimanapun, titik akupuntur bukanlah titik kelemahan bagi sebagian orang. Jika membersihkan titik akupuntur tidak bekerja dengan baik, maka seseorang dapat membersihkan meridian, pembuluh darah, 5 jeroan dan 6 usus atau esensi vital mereka sebagai alternatif. Jadi bagaimana nanti? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Aku tidak sopan. Aku serius tentang itu. Ling Huyu memandang King Sui dan menawarkannya dengan sungguh-sungguh. King Sui kembali menatap Ling Huyu dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak sopan padamu. Saya pasti tidak akan malu jika saat dibutuhkan muncul. Teman sejati tidak akan menyeret orang lain ke dalam kekacauan. Ling Huyu tersenyum saat melihat senyum King Sui. Teman sejati tidak takut diseret ke dalam kekacauan. Ling Huyu pergi.
King Sui tidak punya rencana untuk menyeret klan Linghu ke dalam ini. Mereka lebih rendah dari klan C dan juga merupakan bagian dari organisasi Tari Phoenix. Dia juga tidak ingin menarik dukungan dari siapapun. Fokus utamanya sekarang adalah untuk membuat kekuatannya diketahui dan juga untuk meredam dirinya sendiri. Tidak lama setelah waktu ini, sekitar 20 orang datang di sore hari. King Sui tidak yakin apakah mereka berasal dari bagian klan C tetapi kekuatan kelompok orang ini sedikit lebih kuat. Mereka semua adalah pembudidaya dari setidaknya alam dewa palsu tingkat 2. Beberapa orang yang memimpin kelompok itu sudah berada di luar alam dewa palsu tingkat 3, mungkin di sekitar alam dewa palsu tingkat 4 awal atau sedikit lebih kuat dari itu. Beyond Grade 5 False God Realm itu sendiri adalah rentang pemisah. Dewa palsu tingkat 1 adalah 2 juta matahari kekuatan. Alam dewa palsu tingkat 2 adalah kekuatan alam dewa palsu tingkat 1 ditambah 2 juta matahari, yang merupakan 4 juta matahari. Alam dewa palsu tingkat 3 adalah 4 juta matahari kekuatan dari alam dewa palsu tingkat 2 ditambah 3 juta matahari, yang merupakan 7 juta matahari. Alam dewa palsu tingkat 4 adalah kekuatan alam sebelumnya ditambah 4 juta matahari. Pola kekuatan ini hanya berlaku sampai ke alam dewa palsu tingkat 5. Dengan demikian, King Sui tidak menyadari kekuatan di luar alam dewa palsu tingkat 5. Dia baru mengetahui bahwa itu adalah jarak pemisah setelah bertanya-tanya tetapi tidak ada yang yakin tentang jumlah kekuatan yang tepat. Meningkatkan kekuatan seseorang akan semakin sulit menjelang akhir, jadi seseorang akan mendapati diri mereka berlama-lama di sekitar level yang sama hampir sepanjang waktu. Oleh karena itu, mencapai alam dewa palsu tidak menjamin perjalanan yang mulus ke depan. Setiap kesengsaraan dewa palsu sama menantangnya dengan mencoba menembus alam dewa palsu. Dewa palsu tingkat 5 puncak membutuhkan kekuatan 16 juta matahari kekuatan. Meskipun King Sui hampir bisa mencapai jumlah kekuatan ini menggunakan teknik surgawi paragon, dia khawatir lawannya akan memiliki teknik yang sama juga. Pembudidaya dewa palsu kelas 1, 2 dan 3 tidak akan memiliki teknik surgawi. Hanya pembudidaya yang kekuatannya telah melebihi 10 juta matahari yang memiliki teknik ini. Penggarap hanya akan memiliki satu teknik surgawi atau satu teknik pertempuran pembunuhan setelah mencapai setiap 10 juta matahari kekuatan. Ini berarti kultivator akan menerima satu teknik surgawi setelah mencapai kekuatan 10 juta matahari, teknik surgawi tambahan lainnya pada 20 juta matahari, kemudian teknik surgawi tambahan lainnya pada 30 juta matahari dan seterusnya. Pada titik waktu ini, King Sui sudah memiliki 3 teknik surgawi yang dimilikinya. Selanjutnya, teknik Paragon Golden Armor adalah teknik surgawi pasif yang tidak memerlukan konsumsi energi. Dibandingkan dengan teknik surgawi lainnya, King Sui lebih menyukai ini. Dengan teknik Paragon Golden Armor, tubuhnya bisa langsung berubah menjadi tubuh berlian yang tidak bisa dihancurkan. Dia belum pernah bertemu dengan seorang kultivator dewa palsu kelas 4 di ibu kota benua sejauh ini. Setidaknya 2 di antara 3 pemimpin kelompok ini telah mencapai alam dewa palsu tingkat 4, memiliki kekuatan sekitar 10 juta matahari. Namun, tidak pasti apakah mereka memiliki teknik surgawi. King Sui tidak mengizinkan Ye Huangguwu dan Yuan Shu keluar. Dia menugaskan mereka untuk menjaga King Jun. Awalnya, Ye Huangguwu bersikeras untuk keluar tapi King Sui menghentikannya dan memintanya untuk percaya padanya. Tianhe Renmo tinggal di samping Ye Huangguwu sejak King Sui memintanya untuk melindungi kedua wanita itu dan King Jun. Apakah kamu ingin bunuh diri atau kamu ingin aku melakukannya untukmu? Jika saya harus melakukannya, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Salah satu pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut panjang seputih salju dan alis yang mencapai pinggang. Matanya yang mendung kosong dari emosi, bahkan kemarahan. Yang lain tetap diam. Namun, beberapa memelototi King Sui dengan tajam sementara yang lain memberinya tatapan maut. Aku sangat penasaran, bagaimana klan arogan seperti itu bisa bertahan sampai sekarang. Petik 2. Terlepas dari kata-kata King Sui, dia tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya tidak menunjukkan terlalu banyak kesombongan. Lagi pula, mengingat fakta bahwa dia telah membunuh begitu banyak orang dari C Clan dan posisi tinggi di mana orang-orang ini selalu berada, kata-kata mereka hanya mengungkapkan kemarahan mereka atas insiden ini. Apakah C Clan sombong atau tidak, itu bukan urusanmu. Karena Anda telah membunuh orang-orang dari klan C, Anda harus siap menghadapi kami. Orang tua itu tidak marah atau setidaknya dia tidak terlihat marah. Suaranya sangat dingin, tegas tetapi sangat tenang. Aku benar-benar malas membicarakan ini. Saya tidak akan memprovokasi siapapun atas kemauan saya sendiri, tetapi saya juga tidak takut pada siapapun yang cukup buta untuk memprovokasi saya. Jika anjing gila menggigit saya
saya akan memukulnya sampai mati sehingga tidak akan bisa menggigit orang lain lagi, kata King Sui lembut tetapi kata-katanya tersampaikan dengan sangat jelas. Anak muda, kamu adalah orang yang sombong. Anda tidak tahu kesabaran. Akan sangat mudah bagi Anda untuk berakhir di pihak yang kalah. Hanya yang berkuasa yang berhak atas kesombongan. Bahkan jika Anda ingin menjadi sombong, Anda juga perlu belajar bagaimana melakukannya dengan benar. Jika tidak, Anda akan segera dipukuli sampai menjadi bubur. Pada saat ini, mata lelaki tua itu menyala tetapi ki kematian di sekitarnya sangat tebal. King Sui bisa merasakan bahwa kultivasi lelaki tua itu pasti sangat istimewa. Kalau tidak, dia tidak bisa memiliki ki kematian yang begitu intens di sekitarnya. Warisan Ceklan telah berlangsung cukup lama. Cukup lama untuk menghilangkan aspirasi dan ambisi megah yang pernah dimilikinya di masa lalu. Naik turunnya klan adalah siklus yang berulang. Mungkin kali ini, Ceklan sedang mengalami penurunan siklusnya. King Sui tidak terprovokasi. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Orang tua itu gemetar. Dia bukan satu-satunya. Kata-kata King Sui telah membuat orang lain merasa sangat tidak senang juga. Kalau begitu, izinkan saya mempersembahkan sebuah lagu. Mungkin kalian semua mungkin bisa merasakan sesuatu. King Sui tidak repot-repot mendengar tanggapan mereka dan segera mengeluarkan sitar 5 senar. Instrumen itu diam-diam ditempatkan di depannya. King Sui kemudian mengulurkan tangan dan dengan mudah memetiknya ke bawah, menghasilkan melodi ceria di udara. Itu memberikan perasaan tenang yang membawa orang ke dunia dengan bunga-bunga mekar, sinar matahari musim semi yang indah, dan hewan-hewan kecil bermain satu sama lain, disertai dengan kicau burung yang merdu dan aroma bunga. Zeng zeng, pemandangan berubah saat berikutnya menjadi tempat yang berbahaya, jauh di dalam pegunungan. Gurun terbentang sejauh mata memandang. Berdiri sendirian di tengah-tengah tanah tandus yang kosong yang sama sekali tidak memiliki vitalitas antara langit dan bumi, angin bertiup kencang. Zeng zeng, banyak binatang iblis ganas, tinggi dan besar dengan rahang mematikan tiba-tiba muncul di sekitarnya. Binatang iblis ini jahat dan sangat menjijikkan dengan bau busuk yang menyengat. Bertemu dengan semua ini dalam keadaan yang sunyi dan tanpa harapan bisa membuat seseorang menyerah bahkan untuk menolak. Hahaha. Salah satu pria terkemuka tua tiba-tiba berteriak sangat keras. Beberapa orang lain di sekitarnya tersentak kembali ke kenyataan seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah masih tersesat dalam ilusi dan tampaknya telah kehilangan semangat di tubuh mereka. Apa hubunganmu dengan Sekte Suara Surgawi? Pria tua terkemuka itu bertanya dengan cemberut. Sekte Suara Surgawi. King Sui tidak bergerak atau bersuara. Dia tidak tahu apa-apa tentang Sekte Suara Surgawi. Namun, dia bisa melihat ketakutan dan permusuhan di mata lelaki tua itu. AST 1388 Formasi Kereta Sungai Darah, teknik pembunuh surgawi yang pasti dari Ceki, segel kematian pedang darah. Mendengar Sekte Suara Surgawi disebutkan, King Sui tidak banyak bicara. Dia belum pernah mendengar tentang Sekte Suara Surgawi tetapi tampaknya agak tangguh. Dia memutuskan untuk tetap diam. Jika klan C waspada terhadap Sekte Suara Surgawi, maka diamnya King Sui akan membuat mereka khawatir yang tidak perlu. Sekte Suara Surgawi dan aku tidak memiliki hubungan. Anda dapat diyakinkan bahwa mereka tidak akan ikut campur karena tidak akan diperlukan. King Sui berkata sambil tersenyum. Cara bicaranya menyebabkan ketidakpastian lebih lanjut di dalam hati para anggota klan C. Itu sudah melewati point of no return. Wajah sesepuh itu memucat ketika dia melihat King Sui. Sekte Suara Surgawi adalah kekuatan jahat dan jahat. Untuk bergabung dengan kekuatan jahat, Benua dan Qing Phoenix tidak akan membiarkan orang-orang sepertimu pergi tanpa cedera. King Sui tetap tenang dan tenang. Dia sudah menebak sebanyak itu. Sebelumnya, dia telah mendengar tentang 4 kekuatan jahat besar. Istana Raja Iblis adalah salah satu dari 4, tampaknya Sekte Suara Surgawi juga berada di antara barisan mereka. Namun, King Sui tidak tahu 2 sisanya. Mereka yang berjalan lurus tidak akan khawatir bayangannya miring. Namun, ada orang yang mungkin berada di bawah sinar matahari tetapi bisa memiliki hati yang jahat, kata King Sui dengan sedikit kekhawatiran. Terlepas dari apa hubunganmu dengan Sekte Suara Surgawi, kamu membunuh seseorang di dalam klan C, sekarang kamu akan dikuburkan bersama mereka. Suara sesepuh itu keras. Penatua itu milik organisasi Tari Phoenix. Jika Sekte Suara Surgawi turun tangan, maka organisasi Tari Phoenix tidak akan tinggal diam. Organisasi Tari Phoenix dan 4 kekuatan jahat besar saling bertentangan. Jika itu masalahnya, maka kita harus berbicara tentang kemampuan kita. Apakah kalian semua akan datang padaku sekaligus atau hanya kamu saja? King Sui memprovokasi dia lagi.
Provokasi yang paling sederhana biasanya yang paling efektif. Saat ini, lingkungan dipenuhi dengan anggota klan C. Akan mudah disalahpahami seolah-olah mereka menindas yang lemah dengan jumlah mereka. Apakah kamu punya waktu untuk peduli jika kita semua menyerang sekaligus? Anda bisa datang pada kami dengan kekuatan penuh Anda juga. Apakah Anda tahu betapa menyedihkannya Anda? Sama seperti orang bodoh yang bergegas menantang seluruh klan, lalu meminta pertarungan satu lawan satu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir setelah mengucapkan beberapa kata, semuanya akan berjalan sesuai keinginan Anda? Saya orang yang sibuk, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Satu-satunya tujuan saya adalah mempertanggungjawabkan hidup Anda atas kehidupan klan C yang telah Anda ambil. Penatua memandang King Sui dan berkata dengan jijik. King Sui balas menatap kosong, untuk berpikir orang tua ini sangat berkulit tebal. King Sui tertawa, kamu tidak tahu malu. Untuk mengucapkan kata-kata itu tanpa kekuatan untuk mendukungnya. Baiklah, lalu datang padaku sekaligus. Aku tidak akan memandang rendah kalian. Jika Anda semua datang kepada saya dan mati bersama, leluhur Anda di sisi lain tidak akan mengenali Anda sebagai anggota klan mereka. Wah, begitu nakal di ambang kematian. Serang, formasi kereta sungai darah. Penatua melambaikan tangannya setelah meneriakkan kata-kata itu. Semua orang mengeluarkan pedang panjang berwarna merah darah. Mereka dikelompokkan bersama dalam formasi aneh, seolah-olah itu adalah kereta darah raksasa, melepaskan niat membunuh yang intens. Penatua, dengan pedang darah di tangan, berdiri di atas kereta, seolah-olah dia adalah pengemudinya. Ye Huangguwu akan segera keluar, King Sui sedikit mengangkat tangannya. Formasi ini berbeda dari formasi yang dia temui sebelumnya, itu tidak memiliki aura. Formasi sebelum itu semua diselimuti aura, semua dianggap formasi kecil. Kelemahan mereka ada pada tingkat konsumsi, semakin besar semakin tinggi konsumsinya. Sebagian besar tidak bisa bertahan lebih dari 15 menit. Namun, formasi kereta sungai darah di depan King Sui berbeda. Formasi ini seperti yang digunakan oleh King Sui. Itu merantai bersama semua Origin Ki, menggunakan yang lebih tua sebagai mata formasi. Dalam pertempuran, Penatua adalah satu-satunya yang akan menyerang, yang lain tidak akan menunjukkan tangan mereka. Dengan cara ini, kekuatan tetua dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Kekuatan tetua akan lebih tangguh, terlepas dari itu serangan, pertahanan, atau kecepatannya. Ini adalah formasi pertempuran warisan C klan kami, formasi kereta sungai darah. Kami akan menempatkan Anda di tempat Anda, dengan kurangnya pandangan dan pengalaman Anda. Satu-satunya upaya Anda tidak lebih dari keberanian orang bodoh. Tentu saja, apa yang kamu tunjukkan bahkan tidak bisa dianggap sebagai keberanian. Ceki memandang King Sui dan perlahan mengangkat pedang darahnya. Nama Penatua adalah Ceki, posisinya dalam klan C tidak rendah. Orang-orang ini semua adalah mitra terkuatnya, formasi kereta sungai darah telah memungkinkannya untuk membunuh banyak seniman bela diri yang tangguh. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu betapa sederhananya keberanian pria itu. Keberanian pria sejati dapat melampaui kekuatan batalion 100.000, kata King Sui setelah melihat formasi oposisi dan menghela nafas lega. Lakukan langkahmu, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Niat membunuh Ceki perlahan menyebar ke sekitarnya. Ratusan burung menyembah Phoenix. Ki Kaisar. King Sui secara alami tidak akan menyia-nyiakan waktu dengan menghancurkan kekuatan mereka dengan debuff yang kuat, lalu bertransisi dengan langkah-langkah. 9 posisi istana. 9 hukum istana. 5 elemen langkah. Siluet King Sui bergerak, setelah sekian lama, batu yang bertindak sebagai mata formasi tidak mengalami fluktuasi. Namun, peningkatan kekuatan berlipat ganda untuk formasi dan 9 langkah istana. Kekhawatirannya yang paling kecil adalah formasi tipe posisi. Karena King Sui tahu bahwa tidak banyak yang bisa melebihi pengetahuannya dalam penentuan posisi, terutama dalam hal formasi yang membutuhkan banyak orang untuk dilemparkan. Bahkan jika itu kuat dalam kekuatan, itu masih terkait dengan anggota yang kuat dan lemah. Oleh karena itu, King Sui dapat menggunakan formasi intercept untuk menghancurkan formasi mereka. Intersepsi formasi. Kemampuan ini meluas dari teknik formasi. Setelah formasi dicegat, kekuatannya berkurang. Inilah tepatnya mengapa King Sui ingin mencegat formasi. Kecepatan King Sui cepat atau bisa digambarkan sebagai melayang mulus dan berubah tak terduga. Siluetnya akan melintas dan muncul di sebelah kiri, tinjunya akan mengenai kepala lawan. Bang! Suara bernada keras lainnya terdengar. Tinju King Sui mengenai lawannya meninggalkan bekas bergelombang di kepala korbannya. Tiba-tiba, pedang raksasa Ki seperti itu dengan kecepatan kilat menebas ke arah King Sui, membawa niat membunuh yang kuat. Debuff dari sebelumnya sudah mengejutkan Ceki.
30% kekuatan masih menakutkan, itu membuatnya merasa bahwa King Sui jahat. Bahkan dengan kekuatannya yang melemah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditolak oleh King Sui. King Sui dengan cepat mundur menggunakan 5 elemen langkah. Pada saat yang sama, seluruh formasi maju dengan ganas dengan mundurnya King Sui. Dibandingkan dengan kecepatan King Sui, kemajuan formasi tidak lambat dengan cara apapun. Gelombang darah Qi yang luar biasa bergegas menuju King Sui, pada saat itu bahkan King Sui merasa seperti sedang dibekap. Ini bukan perasaan yang berhubungan dengan bernafas atau tidak. Segel kematian pedang darah. Penatua menebas dengan pedang di tangannya lagi. Pedang darahnya berubah menjadi warna cerah, entitas seperti awan abu-abu muncul di sekitarnya, seolah-olah ditelan di udara. Terlalu tiba-tiba bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sekarang dia bisa merasakannya dengan jelas. Bang! Suara tumpul bergema saat King Sui dikirim terbang. Saat tubuh King Sui dipukul oleh Blood Saber, aura emas memblokir serangan tajam itu. King Sui terkejut tetapi dia segera mengerti bahwa Paragon Golden Armor memiliki efek untuk menahan satu serangan fatal. Ceki lebih tercengang daripada King Sui karena Blood Saber Death Seal adalah teknik Sure Kill Heavenly nomor 1 Ceki. Itu adalah pukulan mematikan tertentu, bahkan jika lawan ingin menghindari serangan itu, formasi kereta sungai darah dapat terus maju sampai segel kematian pedang darah mengenai target. Selama waktu ini, target terkunci, tidak ada jalan keluar. Ada pengecualian tetapi Ceki tidak pernah tahu pengecualian. Blood Saber Death Seal bisa menggandakan kekuatan dari pukulan mematikan ini tetapi tebasan ini tidak membunuh pemuda itu. King Sui tercengang, dia berpikir untuk menggunakan cincin batu suci giok suci untuk menghindar tetapi itu tidak berfungsi. Terlebih lagi, efek Paragon Golden Armor sudah muncul, sehingga menyiratkan bahwa tebasan sudah cukup untuk mengancam nyawanya. Tiba-tiba, King Sui memikirkan teknik surgawi. Hanya teknik surgawi yang bisa melakukan itu, jika tidak, perlindungan Paragon Golden Armor-nya tidak akan aktif. Tanpa ragu, dia menggunakan teknik surgawi dan itu hanya bisa digunakan sekali. Ceki telah berpikir untuk mengambil nyawa pemuda itu di bawah pedangnya, bahkan menggunakan teknik pembunuhan pastinya. Namun, dia tidak berpikir bahwa itu tidak akan efektif. Pada saat ini King Sui tidak bergerak dan Ceki tidak maju. Tatapan ke bawah berlanjut sejenak saat keduanya menemukan jawaban mereka. King Sui bergerak, kali ini langsung menuju Ceki. Segel Rock. King Sui menggunakan Seal of Rock di udara. Seal of Rock adalah kunci indera spiritual tetapi itu bukan kunci mutlak. Ceki tertawa saat melihat serangan King Sui. Itu sangat menakutkan untuk memiliki senyum di wajah Ceki yang tampak seperti kematian. Dia menebas dengan pedang darah, pedang Qi yang berwarna merah seperti nyala api berputar di udara seperti pedang raksasa dan menghilangkan Seal of Rock. Pedang merah Qi terus bergegas menuju King Sui. Siluet King Sui menghilang ke kejauhan, lalu tiba-tiba dia muncul di ujung ekor formasi kereta sungai darah. Mengetahui King Sui akan menyerang, Ceki lebih santai, bahkan jika aku tidak bergerak, kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa, kamu menyerang tidak dapat menghancurkan pertahanan formasiku. Betulkah? King Sui tertawa, dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel yang rumit. Segel jari. Serangan titik akupuntur jari Phoenix. Bang! Tangan King Sui cepat, setelah satu suara bernada rendah bergema, dia mengangkat tangannya yang lain untuk menyerang dengan segel tangan. Bang! Pa! Gerakan King Sui sangat cepat. 3 serangan terjadi dalam waktu mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas tidak lama tetapi level King Sui menurut standar seorang seniman bela diri dianggap lambat. Seandainya oposisi menghentikannya, King Sui hanya akan menyerang sekali dan mundur, maka dia akan menemukan kesempatan untuk menyerang lokasi yang sama pada serangan berikutnya. Satu suara retak yang jelas terdengar. Orang tua yang dikejutkan oleh King Sui jatuh seperti batu. Mati. Melanjutkan, siluet King Sui bergerak menyerang target berikutnya. Wajah Ceki segera berubah, dalam sekejap, dia mencoba menebas King Sui sekali lagi. Jiwa sabar darah menuai. Ceki menggunakan teknik Sure Kill Heavenly. Meskipun dia memiliki teknik pertempuran yang hebat, dia hanya bisa menggunakan teknik Sure Kill Heavenly teknik sekali, jadi dia tidak bisa terlalu bergantung padanya. Gunung Sembilan Benua. King Sui mengendalikan gunung dengan kesadarannya. Gunung Sembilan Benua datang dengan kecepatan tinggi. Karena kekuatan Gunung Sembilan Benua tidak mengancam Ceki, kekuatan perisainya dapat digunakan untuk memblokir. Merusak. Ceki berteriak dengan suara keras dan menebas keras ke arah Gunung Sembilan Benua. Ding! 9 benua gunung dibelokkan tanpa menerima kerusakan apapun. King Sui mengambil kesempatan dan mengendalikan Gunung Sembilan Benua untuk menabrak pusat formasi kereta sungai darah. Bang! Dengan serangan kuat Ceki,
menambahkan panduan oportunistik King Sui, mengingat posisi sempurna King Sui, itu adalah kesempatan sempurna untuk mengarahkan semua energi itu ke dalam formasi kereta sungai darah. Seandainya King Sui membimbing gunung ke arah yang berlawanan dari serangan Ceki, dia tidak akan bisa mengendalikan gunung sembilan benua. Namun, ini adalah kesempatan yang sempurna, dia bahkan bisa menambahkan sedikit kekuatannya sendiri. Segera, beberapa tetua dalam formasi kereta sungai darah dikirim terbang keluar dari formasi saat mereka memuntahkan darah. Bahkan dengan pertahanan formasi yang tangguh, ada banyak korban. Mereka adalah yang terlemah di antara mereka yang ada dalam formasi, bahkan dalam teknik formasi mereka relatif lemah. Pada saat ini, Ceki ingin muntah darah. Kemarahannya melonjak ke kepalanya. Bukankah dia baru saja menembak dirinya sendiri di kakinya? Pada saat yang sama, King Sui tidak lupa untuk melemparkan jari Phoenix untuk menyerang titik akupuntur yang telah dia pukul sebelumnya. Dia telah mencoba untuk melindungi titik akupuntur yang terkena tetapi King Sui menyerang titik akupuntur yang lain. Namun, kali ini butuh 5 serangan jari sebelum dia bisa merawat orang itu. AST 1389 kemenangan lengkap, organisasi Cloudflutter, hadir. King Sui bisa merasakan bahwa dengan mereka kehilangan 6 pembudidaya sekaligus, kekuatan formasi kereta sungai darah telah sangat melemah. Ceki merasa paling muram tentang ini. Pemuda ini terlalu jahat untuk berpikir bahwa dia bisa menembus pertahanan formasi kereta sungai darah. Apalagi dia sangat cerdik untuk bisa melancarkan serangan balik sambil menggunakan kekuatan lawannya. Ketika Ceki datang menyerang sekali lagi, King Sui sudah menghindar. King Sui tidak tahu apakah formasi ini dapat bertahan dari serangan Phoenix Chrysonic, tetapi dia tahu bahwa Ceki tidak akan memberinya kesempatan ini. Karena itu, saat ini, King Sui hanya bisa bergerak dan mencari peluang untuk terobosan. Kamu hanya tahu cara melarikan diri. Apa yang bagus tentang itu? Jika Anda berani, maka datanglah untuk bertarung dengan saya secara langsung. Ceki sangat marah saat dia berteriak ke arah King Sui. Kamu sudah cukup tua. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda naif atau bodoh? Apakah Anda benar-benar berpikir begitu tinggi tentang diri Anda sendiri? Anda dapat memilih untuk berlari juga. Apakah Anda berpikir bahwa Anda sangat menyedihkan? Sejumlah besar dari Anda datang pada saya, namun Anda ingin saya untuk melawan Anda secara langsung. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir saya akan mendengarkan Anda hanya karena Anda memintanya? Saya tidak punya waktu untuk bertengkar dengan Anda di sini. Tujuanku adalah membunuhmu. King Sui pada dasarnya melemparkan kembali apa yang dikatakan orang tua itu sebelumnya ke arahnya. Ceki marah dengan apa yang dikatakan King Sui dan dengan mulut ternganga cukup lama, dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Kemarahan tak berujung berubah menjadi aliran api, mengisi tubuh ini. Pedang Ceki bergetar. Pengapian darah lengan lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat merah dan bintik-bintik darah muncul. Mereka kemudian membentuk garis darah, menetes ke Blood Sabre, sebelum dia kemudian mengayun ke arah King Sui. Tubuh pedang yang seperti dalam keadaan cair menebas ke arah King Sui, memancarkan suara gemuruh yang terdengar sangat menyeramkan. Bau darah yang mematikan sangat kuat dan menusuk. Segel gelombang awan pasang surut. Air melawan api. Kemampuan King Sui tidak terlalu jauh dari Ceki dan dia telah membunuh 6 dari mereka sebelumnya, menyebabkan kekuatan formasi kereta sungai darah berkurang sedikit. Karena itu, meskipun King Sui merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melukai Ceki, dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Gelombang mengerikan. Meskipun air menangkal api, serangan King Sui masih tidak bisa menangkisnya sepenuhnya. Namun, itu melemahkan sebagian besar kehebatannya dan ketika dampak yang tersisa menghantam, Gunung Sembilan Benua King Sui dapat dengan mudah menangkisnya. King Sui telah menggunakan teknik surgawi paragonnya sekali dan dia memiliki 2 kegunaan lagi. Saat ini, King Sui merasa bisa menggunakannya sekarang. Selain Ceki yang memiliki teknik surgawi, yang paling kuat di sebelahnya juga berada di Dewa Palsu tingkat 4. Sangat disayangkan bahwa kekuatan mereka masih sedikit dari 10 juta matahari dan dengan demikian mereka tidak memiliki teknik surgawi. Oleh karena itu, bagi King Sui, kerusakan yang mereka berikan tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, pada prinsipnya, mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan King Sui. Paragon tanpa bayangan. King Sui merasa sudah waktunya dan mungkin pertempuran yang sebenarnya sekarang harus terjadi. Kecepatannya langsung meningkat menjadi 3 kali lipat dan sangat menakutkan bahkan Ceki merasa tidak bisa mengejarnya. Boom boom boom. Jari Phoenix dengan kecepatan seperti itu, King Sui jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia berhasil melakukan Phoenix Finger dengan tingkat kemahiran yang tinggi. Jika lawan lengah, maka seseorang akan mati di tangan King Sui.
Kehilangan satu orang akan menyebabkan kekuatan formasi kereta sungai darah berkurang sedikit. Saat ini, kekuatan formasi kereta sungai darah telah berkurang 30% secara keseluruhan. Saat King Sui menjadi lebih kuat dan lawannya semakin lemah, King Sui merasa bahwa pertempuran semakin mudah. Saat ini, peningkatan kecepatan King Sui menyebabkan Ceki panik. Dia berusaha sangat keras untuk mengejar, melakukan teknik bela diri yang kuat satu demi satu. Namun, King Sui akan berhasil menghindari mereka semua dengan terampil. Namun, saat dia menghindar setiap kali, dia akan mengambil satu nyawa kultivator lagi. Dalam sekejap mata, 5 orang lainnya kehilangan nyawa mereka. Bubarkan formasi, kelilingi dan serang dia. Ceki sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar saat dia berteriak. Dari 18 orang yang telah membentuk formasi kereta sungai darah, King Sui telah membunuh 11 dari mereka. Ceki menahan diri untuk tidak menyemburkan darah karena matanya tampak seperti memuntahkan api. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk memotong King Sui menjadi beberapa bagian. King Sui sekarang bersyukur bahwa dia telah mempelajari jari Phoenix. Kalau tidak, dia hanya bisa melarikan diri secara pasif hari ini. Dan dia mungkin tidak bisa melakukannya dengan sukses. Ceki tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, saat pertempuran berlangsung, pertempuran King Sui akan semakin kuat, tindakannya menjadi lebih mahir dan dia bisa maju dan mundur dengan sangat mudah. Itu terlalu sulit dipercaya. Untuk berpikir bahwa meskipun tabib ajaib King masih sangat muda, dia bisa menangkis formasi kereta sungai darah Ceki. Segel jari dokter ajaib King sangat indah. Seorang wanita memandang King Sui dengan cahaya di matanya. Pemuda ini terlalu menakutkan. Setelah 10 atau 20 tahun lagi, siapa yang bisa menghentikannya? Ini sudah ahli dari cabang utama Ceklan. Saya ingin tahu apakah Yayasan Ceklan dapat mentolerir dokter ajaib King. Apakah mereka akan mengambil tindakan? Apakah mereka akan meminta bantuan dari Phoenix Dance Organization? Ling Huyu melihat pemandangan ini dari jauh, ekspresinya tidak berubah. Namun, gelombang besar yang bergejolak melonjak di hatinya. Pemuda ini bukanlah seseorang yang harus mereka sakiti. Dia benar-benar keberadaan iblis. Dari jauh, Yelang Qiankun juga merasa telah kehilangan kesempatan terbaik. Tidak ada yang bisa menghentikan penurunan klan Yelang lagi. Ketika dia melihat Tian Herenmo, dia tahu bahwa pria ini pasti akan melumpuhkan Yelang Wuji. King Sui tidak mengatakan apa-apa dan bergerak. Ketika sosoknya tidak jauh dari lawannya, dia menginjak dengan keras. Langkah gajah yang perkasa. Sadoles Paragon dapat bertahan selama 15 menit dan 7,5 menit telah berlalu. King Sui masih punya waktu dan karenanya tidak ingin menyia-nyiakannya. Dia menyerang secara aktif. 9 langkah istana, 9 hukum istana. Penjara 9 istana. King Sui langsung muncul di belakang orang di paling belakang. Jari Phoenix. Titik akupuntur Lingtai. Ini juga merupakan salah satu titik akupuntur yang paling penting. Ketika lelaki tua itu dipukul oleh King Sui, dia langsung mati tanpa memiliki kesempatan untuk melawan. Formasi kereta sungai darah telah hilang. Selain ketiga lelaki tua itu, sisanya sama sekali bukan tandingan King Sui. Sementara mereka tampaknya setara dengan kemampuan King Sui, di bawah jari Phoenix yang kuat, banyak dari mereka mati hanya dengan serangan jarinya. Untuk menjatuhkan seseorang, pertama-tama seseorang harus memberikan pukulan terhadap kepercayaan diri mereka. Ceki diliputi amarah. Melihat bagaimana orang-orang di sekitarnya, yang paling dipercayainya dan juga merupakan bagian dari Yayasan Ceklan, jatuh satu demi satu, kebencian namun ketidakberdayaan yang dirasakan Ceki membuatnya ingin menikam dirinya sendiri. Tanpa formasi kereta sungai darah, setelah melemah, kekuatan Ceki hanya sekitar 8 juta matahari, kemampuan orang lain bahkan lebih lemah. King Sui memiliki kekuatan lebih dari 5 juta matahari dan pertahanannya bahkan sangat menakutkan hingga melebihi 1,5 juta matahari. Saat ini, dia memiliki kecepatan dan pertahanan yang tak tertandingi. King Sui sulit dipahami sebagai hantu, melakukan jari Phoenix tanpa peduli. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 10 napas, hanya Ceki yang tersisa. 18 orang, 18 ahli dari klan, dan sekarang, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Ceki berdiri di udara dengan linglung saat dia melihat King Sui tanpa sepatah kata atau satu gerakan. Dia tidak bisa menerima ini, dia tidak bisa menerima ini bahkan jika dia harus mati. Bahkan setelah dia meninggal, dia harus menanggung penghinaan yang luar biasa. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Saat ini, dia merasa bahwa pemuda di hadapannya ini seperti gunung tinggi yang tidak dapat dilampaui. Pada saat ini, King Sui jelas tidak akan menahan diri. Dia membuat gerakannya. Tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain,
tidak ada alasan bagi King Sui untuk tidak membunuhnya. Serangan Paragon. Mengunci lawannya, King Sui melakukan langkah fatal. Serangan Paragon teknik surgawi Paragon adalah jenis kombinasi antara kekuatan fisik dan mental. Oleh karena itu, kekuatan serangan ini melampaui 1,5 juta matahari. Sangat disayangkan bahwa kekuatan fisik King Sui terlalu lemah. Jika tidak, kehebatan Paragon Strike akan lebih menakutkan. Namun, kekuatan yang melebihi 2 kali lipat kekuatan King Sui menyebabkan Ceki menghilang sepenuhnya. Tempat itu menjadi sunyi, sangat sunyi. Serangan ini telah mengejutkan terlalu banyak orang. Seberapa kuat serangan ini untuk bisa meledakkan Ceki sampai mati, sehingga tubuhnya benar-benar menghilang. Hanya butuh waktu singkat untuk menyebarkan berita. Namun, King Sui tidak tinggal terlalu lama. Dia memasuki Imperial Cuisine Hall dengan 2 wanita, King Jun dan Tian Herenmo. Sebelumnya, Ye Huangguo telah menyegel penglihatan dan pendengaran King Jun. Dia sekarang tertidur. Tian Herenmo sangat gelisah sekarang. Dia tidak tahu mengapa dia begitu gelisah. Melihat pemuda ini yang tidak terlalu tinggi tetapi memiliki aura tegak yang sepertinya mencapai sampai ke surga. Dia seperti pohon pinus yang tinggi dan kuat. Setelah King Sui dan kelompoknya kembali, beberapa orang di kerumunan juga kembali. Namun, masih ada orang lain yang menolak untuk pergi dan berbicara di antara mereka sendiri, seolah-olah mereka sedang menunggu untuk menonton pertunjukan berikutnya. King Sui tidak tahu apa yang akan dilakukan klan Che selanjutnya. Meskipun hal-hal telah sampai pada ini, dia masih sedikit pasif. Dia bertanya-tanya apakah organisasi Tari Phoenix akan mengambil tindakan. Dia memang merasa sedikit tidak nyaman. Situasi dengan klan Che tidak dianggap sebagai situasi di mana harus ada satu pihak yang mati dan tidak dapat dipulihkan. Namun, saya bertanya-tanya apakah mereka akan sombong untuk ikut bertarung dengan saya tanpa meminta bantuan. King Sui menggosok kepalanya. Saat pikiran King Sui menjadi liar, seorang pelayan wanita masuk, membungkuk pada King Sui dan berkata, "Tuan, seseorang meminta perawatan medis." Orang tersebut mengaku berasal dari Cloud Flutter. Orang itu mengatakan bahwa Anda akan membiarkan mereka masuk jika Anda mendengar nama ini. Cloud Flutter. Memang benar bahwa King Sui pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia mendengarnya melalui Ling Huyu dalam percakapan mereka terakhir kali. Cloud Flutter adalah aglomerasi yang merupakan pesaing dari Phoenix Dance Organization. Mereka bahkan bisa dikatakan berselisih satu sama lain. Meskipun mereka tidak sekuat organisasi Tari Phoenix, yang terakhir juga tidak bisa melakukan apapun pada mereka. King Sui tidak tahu mengapa mereka datang. Setelah memikirkannya, dia berkata, bahwa mereka ke lantai 6. Iya, setelah pelayan wanita turun, dia menuju ke lantai 6 juga, dalam perenungan. Dia merasa bahwa alasan Cloud Flutter datang untuk mencarinya pasti terkait dengan peristiwa yang terjadi hari ini. Mungkinkah mereka ingin dia bergabung dengan mereka? King Sui merasa bahwa kemungkinan ini sangat tinggi tetapi dia tidak akan bergabung dengan organisasi lain kecuali Istana Raja Iblis. Jika wanita itu mengizinkannya bergabung, maka dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tidak akan lama baginya untuk bisa mencarinya. Sebelum itu terjadi, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah di sini. King Sui berjalan sangat lambat. Cerita kelima sampai ke cerita tertinggi tidak dibuka untuk umum. Pada saat King Sui perlahan berjalan sampai ke lantai 6, dia sudah melihat 2 orang di sana. Ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampaknya setengah baya. King Sui tahu bahwa pria ini sangat tua tetapi sebenarnya telah menggunakan beberapa seni penahan pemuda. Meskipun dia tampak seperti pria parubaya dari penampilannya, King Sui tahu bahwa penampilan ini tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Pria itu sangat tampan dan jantan dan tinggi dan sosoknya yang panjang memancarkan kekuatan ledakan. Matanya sangat hangat, memberikan perasaan bahwa mudah bagi seseorang untuk mempercayai kata-katanya. Dibandingkan dengan pria itu, wanita itu jelas jauh lebih muda. Ini adalah wanita dewasa yang berusia 30-an. Pakaiannya dan dewasa, rambutnya diikat tinggi. Itu melengkapi lehernya yang seputih salju untuk membuatnya tampak lebih panjang dan lebih. Matanya sangat menawan, namun memiliki perasaan yang sangat gigih. Hidungnya yang tegak tampak sangat dan bibirnya yang tertutup memberi King Sui perasaan bahwa wanita ini sangat kuat. King Sui tidak tahu apa latar belakang Cloud Flutter Organization, tetapi dia tahu bahwa 2 orang di hadapannya ini dapat sepenuhnya mewakili mereka. Mereka adalah suami istri, pasangan yang akan membuat banyak orang iri.